Halo Talovers! Sudah bukan rahasia lagi kalau beberapa nama tokoh agama di Indonesia diketahui sudah memiliki kekayaan yang nilainya sungguh fantastis. Dua nama beken yaitu Habib Bahar dan Yusuf Mansur misalnya. Salah satu dari mereka saat ini tidak hanya meraup pundi-pundi rupiah dari profesinya sebagai ustadz. Bahkan segudang bisnis menjanjikan pun telah membawa pintu rezeki baru di kehidupan pribadinya. Tapi siapakah yang paling tajir di antara keduanya? Untuk menjawab rasa penasaran kamu, dalam segmen Auto Sultan kali ini, kita bakal mengulas komparasi koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Habib Bahar versus Yusuf Mansur. Tonton sampai habis ya! Habib Bule. Begitulah masyarakat mengenal sosok pria kelahiran Manado 23 Juli 1985 ini. Namanya kembali mencuat di permukaan setelah sebuah video beredar luas yang diduga adalah dirinya sedang bersantai ria di kolam jacuzzi sambil menikmati minuman yang dibawa seorang pria. Selain dikenal sebagai ustadz kontroversial yang kerap berdakwah di berbagai daerah, ia merupakan pendiri dari Majelis Pembela Rasulullah yang didirikan tahun 2007 dan dikenal sebagai pemimpin pondok pesantren Tajul Alawiyin yang berlokasi di Jawa Barat. Sedangkan Ustadz Yusuf Mansur sendiri merupakan pendakwah kondang asal Betawi yang diketahui telah mendalami dunia keagamaan sejak duduk di bangku sekolah. Ia pernah mengenyam pendidikan mulai dari di Madrasah Ibtidaiyah Hairiyah Mansyuriyah Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat, lalu di Madrasah Sanawiyah Hairiyah Mansyuriyah, dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Grogol. Setelah itu, pria kelahiran 19 Desember 1976 ini melanjutkan jenjang pendidikannya di Fakultas Hukum IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Akan tetapi, di tengah perjalanan, cicit dari ulama besar Betawi Kiai Haji Muhammad Mansur ini memutuskan untuk berhenti. Singkat cerita, meski sempat mendekam di Hotel Prodeo atas kasus yang menjerat namanya saat merintis bisnis perdananya, yaitu rental komputer, Yusuf Mansur kini menjelma menjadi salah satu pebisnis ulung tanah air yang memiliki usaha di berbagai sektor. Beberapa di antaranya, doi merupakan pemegang saham MNC Bank dengan nilai 80 miliar rupiah. Lalu sumber penghasilan lainnya juga berasal dari kepemilikan saham di Bank Syariah Indonesia. Di samping saham, penggagas berdirinya program pembibitan penghafal Al-Quran ini juga diketahui melebarkan sayap bisnis di bidang kuliner lewat warung steak and shake, gerai bebek Haji Selamet, hingga steak obong. Bahkan nih, total dari keseluruhan lini bisnis makanannya tersebut bisa meraup nilai transaksi hingga 500 juta rupiah per tahun. Wah, luar biasa banget ya. Nggak cuman sebatas itu aja. Di tahun 2021, Dai Tenar ini baru saja membeli saham di PT Zebra Nusantara Tbk, yang merupakan perusahaan yang bergerak di sektor logistik. Pria yang tenar dengan sebutan Mansur Mologi ini juga pernah loh tercatat sebagai pemilik 10% saham klub sepak bola Lechia Gdansk, yang pernah dibela oleh talenta berbakat Garuda Indonesia Egy Maulana Fikri. Keseluruhan lini bisnis yang mengatasnamakan Yusuf Mansur diketahui berdiri di bawah bendera PT Paytrend Asset Management. Nah, jika melihat keseluruhan sumber penghasilan dari keduanya, pasti kamu pada penasaran kan apa aja sih aset yang dimilikinya? Usut punya usut di sektor kendaraan bermotor, Habib Bahar sendiri diketahui memiliki satu unit mobil Mazda MX-5 Miata berwarna putih, di mana harga barunya saat ini mencapai 800 juta rupiah lebih.
Akan tetapi, mobil yang mampu digeber hingga kecepatan 217 km per jam ini terlihat sangat unik. Soalnya pada bagian bumper depannya, logo yang terpasang malahan emblem dari produsen mobil Maserati. Gokil banget kan? Saat itu, saat menyambangi Bareskrim Mabes Polri di tahun 2018, Ustadz berambut gondrong ini terlihat menumpang Mitsubishi Pajero yang harga jualnya sekarang senilai 400 jutaan rupiah dengan plat nomor B111ALI. SUV super tangguh ini dibekali dengan mesin berkapasitas 2.477 cc yang sanggup melaju hingga kecepatan 200 km per jam. Kecintaannya pada dunia otomotif juga bisa dilihat dari koleksi mobil lainnya, di mana doi pernah kedapatan mengendarai Mercedes-Benz yang diperkirakan tipe E-Class 260, produksi tahun 2003-2004 dengan plat nomor B4HAR. Mobil ini sendiri dibekali dengan jantung pacu berkapasitas 2.600 cc dengan harga jual bekasnya di kisaran 125 juta rupiah hingga 160 juta rupiah. Nggak cukup sampai di situ aja. Sebuah mobil yang jika dilihat dari segi bentuknya mirip Toyota Cressida namun memiliki emblem dari Mercedes-Benz dan beratap terbuka, juga pernah tuh terparkir di depan pesantren yang ia kelola. Saat dinyatakan bebas setelah mendekam di lapas Pondok Rajek beberapa waktu lalu, Habib Bahar juga pernah terlihat menumpangi mobil mewah Toyota Alphard berwarna putih seharga 1 miliar rupiah saat melintas di hadapan ratusan simpatisannya yang telah lama menunggunya. Lalu, bagaimana dengan Ustadz Yusuf Mansur sendiri? Rupanya ia juga memiliki koleksi mobil yang cukup bersaing dengan Habib Bahar. Soalnya nih, di garasi rumahnya diketahui terparkir sedan mewah BMW seri 7 generasi F01 berkelir hitam. Mobil besutan pabrikan asal Jerman ini sendiri kerap menjadi pilihan kalangan pejabat dengan kisaran harga menembus 450 juta rupiah hingga 550 juta rupiah dalam kondisi bekas. Untuk performanya, nggak perlu diragukan lagi. Soalnya, mobil ini membawa kapasitas 3.000 cc yang mampu digeber hingga top speed di atas 200 km per jam. Bukti ketajirannya juga bisa dilihat dari kepemilikan atas MPV kalangan sultan. Apalagi kalau bukan Toyota Alphard yang harganya sendiri di atas 1 miliar rupiah. Mobil lain yang juga setia menemani rutinitasnya juga berupa Mercedes-Benz S-Class. Akan tetapi nggak diketahui secara pasti sih mengenai generasi keberapa yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. Diketahui, Ustadz Yusuf Mansur memiliki hunian mewah di kawasan Cipondoh, Tangerang. Rumah yang berdiri di atas lahan yang sangat luas ini terlihat begitu sangat asri karena banyak ditumbuhi tanaman. Selain itu, rumah tersebut juga memiliki beberapa kandang ayam yang cukup terpelihara. Lalu, ada juga musola dengan konsep terbuka, ruang untuk ngaji, hingga terdapat ruangan khusus untuk berolahraga. Sedangkan informasi seputar hunian pribadi Habib Bahar sendiri sih diketahui berada di sekitar kawasan pesantren miliknya. Sayangnya nggak ada visual berupa foto atau video mengenai seperti apa isi dalam istana yang dihuni oleh pendakwah yang pernah menyentil PDI Perjuangan ini.